semuanya, welcome to my channel di Egis Tutorial. Tapi sebelumnya please support di channel ya, gampang dan gratis caranya dengan tekan like and subscribe. Bagi yang belum ya, terima kasih. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi ya mengenai pendaftaran BLT UMKM senilai 2,4 juta yang dibuka secara online ya teman-teman, di sebagian Pemda kabupaten atau kota di Jawa Tengah sampai akhir November tahun 2020. Kemudian mengenai jadwal penerimaan pendaftaran penerima BLT UMKM tahap 2 sudah dimulai awal Oktober teman-teman ya, sampai nanti akhir November tahun 2020. Syarat dan cara daftar BLT UMKM online di Jawa Tengah. Mengutip info di laman resmi Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, pendataan calon penerima BPUM atau BLT 2,4 juta untuk pelaku usaha mikro di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh masing-masing Pemda kabupaten atau kota. Adapun cara pendaftaran dilakukan secara offline, yaitu pelaku usaha mikro mendatangi Dinas UMKM di daerahnya masing-masing. Namun ada juga sejumlah Pemda di Jawa Tengah yang membuka pendaftaran calon penerima Banpres usaha produktif secara online ya, untuk menghindari kerumunan orang demi mencegah penularan COVID-19. Kemudian data pelaku usaha mikro yang sudah terdaftar di Pemda kabupaten atau kota tersebut akan diusulkan langsung kepada Kemenkop UKM untuk diverifikasi. Sementara penetapan pelaku usaha mikro yang berhak menerima bantuan 2,4 juta itu adalah sepenuhnya kewenangan dari Kemenkop UKM. Sampai dengan tanggal 16 Oktober tahun 2020, setidaknya ada 3 kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang sudah mengumumkan syarat, link, dan cara mendaftar bantuan UMKM 2,4 juta untuk tahap 2 ini teman-teman ya. Kota yang pertama yaitu Surakarta ya, berdasarkan pengumuman di laman resmi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Pendaftaran online bantuan usaha mikro tahap 2 di daerah ini dimulai 12 Oktober sampai dengan 23 November tahun 2020, dan syarat-syaratnya yaitu warga masyarakat Surakarta dan punya KTP Kota Surakarta, kemudian memiliki usaha mikro, memiliki izin usaha berupa SIUP atau surat izin usaha perdagangan atau IUMK, izin usaha mikro kecil, atau surat keterangan domisili usaha dari kelurahan, tidak sedang mengakses pinjaman KUR atau kredit dari perbankan lainnya. Pemohon yang sudah pernah mendaftar BPUM tahap sebelumnya tidak perlu mendaftar ulang, tidak berstatus PNS, anggota TNI, Polri, dan pegawai BUMN maupun BUMD ya. Kemudian cara mendaftarnya, Anda masuk link yang sudah saya tampilkan di layar ya. Nanti kalau kurang jelas bisa lihat di deskripsi di video ini. Pemohon wajib mengisi semua data ya di formulir pendaftaran. Kemudian formulir yang sudah diisi datanya akan dikirim ke email. Buka email pemohon yang sudah didaftarkan dan downloadlah bukti pendaftaran. Setelah itu cetak bukti pendaftaran, kemudian lampiri dengan berkas pendukungnya yaitu formulir BPUM yang diunduh melalui email, fotokopi KTP pemohon, fotokopi KK pemohon, izin usaha pemohon atau surat keterangan domisili usaha ya, kemudian foto produksi dan foto produk usaha mikro. Bukti pendaftaran dan berkas-berkasnya harus dikirim ke kantor Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta.
Pendaftaran online dapat diakses sampai dengan tanggal 23 November tahun 2020. Berkas dikirimkan ke Dinas Koperasi UMKM Kota Surakarta sebelum tanggal 30 November tahun 2020. Kemudian untuk kota yang kedua yaitu Kota Semarang. Informasi mengenai pembukaan pendaftaran online calon penerima bantuan usaha mikro tahap 2 telah diumumkan di akun Instagram resmi milik Pemkot Semarang pada tanggal 9 Oktober tahun 2020. Berdasarkan pengumuman tersebut, syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai penerima bantuan usaha mikro yaitu pelaku usaha kategori mikro produksi atau jasa di Kota Semarang. Pelaku usaha harus ber-KTP Kota Semarang. Usaha sudah berjalan minimal 6 bulan, memiliki NIP atau IUMK OSS sesuai atas nama pemohon, bukan sebagai debitur atau memiliki hutang di perbankan atau lembaga pembiayaan atau leasing. Jika punya rekening tabungan di bank saldo kurang dari 2 juta ya. Dan yang terakhir, pemohon bukan PNS, anggota Polri, TNI, pegawai BUMN maupun pegawai BUMD. Kemudian tata cara pendaftarannya yaitu pendaftaran hanya dilakukan secara online. Pendaftaran online melalui link yang sudah saya tampilkan di layar ya. Kalau kurang jelas lihat di deskripsi video ini. Pemohon bantuan harus mengisi semua data yang diminta di formulir online. Penulisan NIK dan nomor KK harus benar ya, 16 digit. Nama dan alamat sesuai KTP Kota Semarang. Satu nomor KK hanya dapat mendaftarkan satu orang. Nomor HP yang didaftarkan aktif dan bisa dihubungi ya. Pendaftaran terakhir diterima pada hari Senin tanggal 30 November tahun 2020. Jika perlu bantuan bisa chat ya melalui WA ke klinik bisnis Dinkop UKM Kota Semarang ya, dengan nomor WA 0821 339 33328. Untuk selanjutnya yaitu Kabupaten Temanggung ya. Pendaftaran bantuan usaha mikro tahap 2 secara online di Kabupaten Temanggung diumumkan di laman resmi Disperindak-Kop Temanggung pada hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020. Adapun syarat-syaratnya ya yang harus dipenuhi yaitu warga negara Indonesia, punya KTP dan NIK Kabupaten Temanggung, memiliki usaha mikro, memiliki surat keterangan usaha, memiliki saldo tabungan di bank maksimal 2 juta, tidak sedang mendapat fasilitas pinjaman dari perbankan, dan yang terakhir yaitu bukan anggota PNS, Polri, TNI, pegawai BUMN maupun pegawai BUMD. Adapun tata cara pendaftarannya yaitu masuk ke link yang telah saya tampilkan di layar ya. Kalau kurang jelas lihat di deskripsi video ini. Pemohon harus mengisi semua data yang diminta di formulir pendaftaran. Kemudian pemohon melampirkan berkas atau file foto KTP maksimal 1 MB ukurannya ya. Foto tempat usaha tampak depan maksimal juga 1 MB. SKU surat keterangan usaha dari desa, NIK atau IUMK. Jika sudah melampirkan semua berkas dan data yang diminta, kemudian klik kirim teman-teman ya. Pendaftaran online dibuka sampai November ya, sampai akhir November tahun 2020. Apabila lolos verifikasi akan mendapat SMS notifikasi dari bank penyalur. Jika pemohon lolos verifikasi, bantuan akan cair pada bulan Desember tahun 2020. Demikianlah teman-teman ya.
informasi yang bisa saya bagikan ya mengenai pendaftaran online di beberapa daerah di Jawa Tengah. Jika bermanfaat, jangan lupa teman-teman ya, masih ditunggu like dan subscribe-nya. Jika tidak bermanfaat, diabaikan saja. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat dan bahagia dari saya. Terima kasih.